Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberi perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Baiklah anak-anak, sekarang kalian akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran yang ketiga. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang soleh dan solehah, untuk pembelajaran kali ini, pelajaran yang ketiga dengan materi Aku Anak Soleh. Tujuan dari pembelajaran kali ini, peserta didik mampu A. bersikap dan berperilaku jujur, amanah, hormat, patuh, santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. B. Peserta didik mampu bersikap santun dan menghargai teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. C. Peserta didik mampu mencontohkan sikap santun dan menghargai sesama sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, coba kalian amati cerita pada gambar berikut. Jadi di sini ada seorang ibu, ya, yang berkata, "Wah, susunya sedikit." Nah, kemudian ibunya berkata lagi, "Nak, perahan susunya sedikit." Jawab anaknya, "Tidak apa-apa, Bu. Bagaimana ya, Nak, untuk memenuhi pelanggan? Kita tambah saja dengan air." "Jangan, Bu." Nah, ini seorang ibunya yang ingin menambahkan air ke dalam perahan susu. Ini oleh anaknya diingatkan, "Jangan, Bu." Lah, inilah anak-anak yang menggambarkan tentang sikap jujur. Anak-anak, kalian pasti suka menjadi anak jujur, anak yang baik, anak yang amanah, dan selalu hormat pada kedua orang tua dan guru, patuh kepada orang tua dan guru. Tahukah kalian keuntungan menjadi orang yang baik? Ayo ikuti pembelajaran kali ini. Insya Allah akan menjadi anak baik yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam cerita ini, ya, kalian bisa menjadikan inti dari cerita ini menjadi contoh yang baik tentang kejujuran, ya, tentang kejujuran. Silakan dibaca dengan sebaik-baiknya dalam cerita ini. Ya, setelah membaca cerita tersebut, ya, apa keuntungan orang jujur? Ya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Bagaimana dengan kalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa selalu jujur dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, marilah sejenak kita bernyanyi dengan judul Jujurlah, dengan nada lagu Lihat Kebunku. Ulangi sekali lagi ya. Yuk, siap. Marilah berkata yang jujur dengan Bapak Ibu setiap hari, jujurlah selalu. Demikian anak-anak, nanti kalian bisa mengikuti lagu tersebut di rumah, berlatih ya, dan selalu diingat-ingat ya, diingat-ingat tentang kejujuran. Jujur kepada siapa? Jujur kepada ayah ibu, orang tua kalian, bapak ibu guru ya, bapak ibu guru di sekolah, dan jujurlah kepada semua itu semuanya ya. Itulah yang harus kalian hendaknya melakukan. Baik anak-anak, untuk materi yang kedua adalah amanah. Coba kalian ikuti gambar berikut. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya dalam berdagang. Beliau selalu bersikap amanah, terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin. Apa anak-anak? Iya, Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilaku beliau. Misalnya, kalian harus melakukan ini ya, rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik Pak Guru dan sekolah. Nah, ingat-ingat ya, ini yang hendaknya kalian lakukan.
Jadi anak-anak, kalian di rumah, di sekolah harus rajin belajar. Kalau di rumah paling tidak setiap hari ya belajar minimal 1 jam. Ya, boleh kalian sekali 1 jam, boleh dibagi waktunya. Yang kedua, menjaga nama baik orang tua kita. Untuk menjaga nama baik orang tua kita, kalian harus betul-betul berbuat baik, sehingga nama orang tua akan menjadi baik. Jangan berbuat yang tidak baik, nanti akan membuat nama baik orang tua juga tidak baik. Yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah. Kalau kalian diberi tugas Bapak Ibu guru, ya segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda, apalagi ditanyakan ya. Karena teman-temannya misalnya sudah mengumpulkan tugas, tapi kalian belum. Nah, ini ya. Jadi kalau diberi tugas, segera dilaksanakan. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas, karena nanti akan mempengaruhi nilai kalian. Kemudian yang berikutnya, menjaga nama baik guru dan sekolah. Jagalah nama baik Bapak Ibu guru dan sekolah kalian. Kalau kalian menjaganya, ya insya Allah tetap baik untuk kalian, untuk Bapak Ibu guru dan sekolah kalian. Anak-anak, kemudian yang berikutnya, yang C, materinya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Coba amati cerita berikut. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, ini di dalam Al-Quran surat Luqman ya, surat Luqman ayat 14 ya. Beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua ya adalah: 1. Patuh dan taat bila dinasihatinya. Jadi anak-anak, jangan sekali-kali kalian ya bila dinasihati yang baik membantah ya, jangan sekali-kali, karena itu akan membuat orang tua kalian ya sakit hati, atau mungkin kesal, atau bisa hatinya tidak senang kepada kalian. Jangan sekali-kali ya, jangan sekali-kali tidak melakukan nasihat dari orang tua. Kalian harus patuh dan taat bila dinasihatnya. Yang kedua, kalian rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Kalian di rumah tetap harus rajin sholat. Kalau orang tua melihat kalian rajin sholat, insya Allah orang tua kalian pasti senang ya. Saya yakin orang tua kalian pasti senang kalian menjadi anak yang soleh, yang rajin sholat, juga belajar ya, rajin belajar. Kalau kalian rajin belajar, orang tua kalian pasti juga senang, karena bisa memenuhi harapan mereka ya. Jadi rajin sholat, rajin belajar.
Kalau diberi tugas, dikerjakan sendiri, jangan orang tuanya yang mengerjakan. Namun bila kalian kesulitan, boleh bertanya kepada orang tua. Namun harus dikerjakan sendiri dulu bila mendapat tugas dari bapak ibu guru. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan kalian. Ya, misalnya menyapu halaman, kemudian mencuci pakaian, mencuci perabotan rumah. Nah, itu bisa kalian lakukan untuk membantu orang tua di rumah sesuai dengan kemampuan kalian. Yang keempat, selalu ingat dan mendoakannya. Ya, selalu ingat dan mendoakannya. Seperti contoh berikut. Mari kita doakan kedua orang tua kita. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yuk kita ulangi. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, ya anak-anak, inilah doa yang hendaknya setiap hari kita baca. Ya, setiap hari kita baca. Boleh setelah sholat atau di waktu yang kalian gunakan untuk berdoa. Ya, ini harus dibaca, ya, mendoakan untuk kedua orang tua kita supaya diampuni oleh Allah. Karena apa? Orang tua itu menyayangi kita sejak kecil, ya, sejak lahir sampai ya kita dewasa, ya, atau mungkin sampai nanti selama orang tua masih ada, itu senantiasa menyayangi kalian. Kita juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga. Ya, misalnya hormat kepada kakak, sayang kepada adik. Selain itu, kita juga wajib hormat dan patuh kepada guru. Guru ini adalah orang tua kalian di sekolah. Ya, ingat-ingat, guru adalah orang tua kalian di sekolah. Beliau telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi beliau, para guru, bapak ibu guru mengajar kalian ilmu yang bermanfaat ketika berada di sekolah. Lalu bagaimana cara menghormati guru? Ya, coba kalian perhatikan contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Ya. Ketika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam assalamualaikum bapak ibu. Ya. Kemudian bersalaman dengan mencium tangannya. Yang ketiga, berlaku bersikap atau memperlihatkan wajah berseri-seri, ya, dengan senyum. Ini ya, boleh. Jadi yang ketika bertemu, ucapkan salam, bersalaman dengan mencium tangannya dan perlihatkan wajah yang berseri-seri. Kemudian bagaimana ketika guru memberi tugas atau PR? Ya, apa yang harus kalian lakukan? Ya, yang pertama, selalu mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya, kerjakan dengan tepat waktu. Yang kedua, tidak bermalas-malas dan mengeluh. Ingat ya, tidak bermalas-malas dan mengeluh ketika diberi tugas oleh bapak ibu guru. Kemudian saat guru menasihati, apa yang harus kalian lakukan?
Yang pertama, mendengarkan dengan tulus, ya, dengan ikhlas, ya, didengarkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian menaati nasihatnya, ya. Kalau guru menasihati kalian, dengarkan dengan baik, dengan ikhlas, dengan tulus. Kemudian apa yang dinasihatkan kemudian dilakukan, ditaati. Itu semua untuk kebaikan kalian semua. Kemudian bagaimana saat guru bertemu kalian dan kalian ingin berbicara dengan Bapak Ibu guru? Ya, berbicara dengan santun. Dengan santun. Suara tidak terlalu keras. Tidak memotong pembicaraannya. Ya, nanti kalian bisa lakukan ini, ya, dengan sebaik-baiknya. Bila kalian mau berbicara kepada Bapak Ibu guru, berbicara dengan santun, dengan suara yang tidak keras, tidak memotong pembicaraannya. Kemudian bagaimana saat guru sedang mengajar ketika di kelas? Bagaimana kalau Bapak Ibu guru ketika mengajar kalian? Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, duduk dengan tenang, tidak mengganggu teman, ya, tidak mengganggu teman. Duduk yang tenang, perhatikan Bapak Ibu guru mengajar kalian. Nah, yang kedua, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh. Ya, harus tenang, jangan berbicara sendiri atau membuat gaduh, ya, mengganggu temannya, nanti juga akan gaduh, ya. Nah, yang ketiga, memperhatikan pelajaran di sekolah. Jadi kalian perhatikan saat Bapak Ibu guru sedang mengajar pelajaran kepada kalian semua. Dengan apa yang kalian lakukan, ya, insya Allah kalian akan cepat memahami pelajaran di sekolah. Anak-anak, kemudian yang berikutnya, yang D, santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa, sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan, tidak peduli terhadap orang lain. Adapun Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Ya, Allah Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Mari kita perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran berikut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Walladzi nunazzilu ala 'abdihi ayatin bazzinatin liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur wa innallaha bikum la ra'ufur rahim. Yang artinya, dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Berikut contoh sikap santun, ya. Yang pertama, mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis, berseri-seri saat bertemu, ya. Bertemu temannya itu lakukanlah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya,
Janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis, bila kamu bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita bertemu dengan saudara, teman atau siapa saja, ya harus berbuat muka manis, ya muka manis bila bertemu, banyak senyum, aduh bagus lagi. Yang kedua, berbicara dengan lemah lembut, tenang, suara yang tidak keras, hindari kata-kata kasar, keras dan kotor yang dapat menyakitkan hati orang lain. Ketiga, peduli terhadap keadaan teman, suka menolong kesulitannya. Jadi apabila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakanlah untuk menjenguknya. Yang keempat, bertemu tanpa pilih kasih atau berteman tanpa pilih kasih. Bertemu dengan temannya jangan dipilih-pilih, ya. Kalau bertemu di jalan, di mana saja, jangan dipilih-pilih. Semua teman itu adalah sahabat kita. Bersahabat kepada siapa saja, ya. Baik kaya, miskin, normal, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat jelata dan sebagainya. Yang kelima, tidak mencela dengan perkataan yang buruk atau kotor. Yang keenam, rendah hati dan bisa menerima dengan hati yang tulus atas kerja teman. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih kepada temanmu yang telah berjasa. Jadi kalau kalian mendapat bantuan dari temanmu, ucapkanlah terima kasih. Yang kedelapan, meminta maaf kepada teman apabila kita salah, menyinggung perasaan dan sebagainya. Jika kalian merasa salah, ya mintalah maaf, jangan sampai dilupakan. Yang kesembilan, tidak mengambil hak orang lain atau menguasainya dengan cara mencuri, merampas atau berdusta. 10. Memberikan ucapan selamat atau sanjungan dan pujian secara langsung. Baik anak-anak, ya ini mari sebelum kita melanjutkan, kita bertepuk tangan dahulu dengan tepuk anak soleh. Kita mulai. Siap? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin mengaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena untuk mengakhiri pembelajaran kali ini ada rangkuman, silahkan dicermati dengan baik, ya, untuk meringkas dari apa yang Pak Guru sampaikan. Kemudian untuk mengakhiri pelajaran, kalian Pak Guru beri tugas ini. Silakan nanti dikerjakan di rumah dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.